Sahabat calon guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua. Video ini berisi tentang hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dengan fasilitator kami, Bapak Abdul Latif, dan pengajar praktik, Ibu Debbie Haning dan Bapak Marcelinus Mansu. Saya, Ibu Maria Ildefonsia Agopianta, dan dua rekan saya, Ibu Nia Ardinala dan Bapak Martinus Athanasius. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Sika. Kekuatan konteks sosio-kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tradisi Sakoseng. Sakoseng merupakan visualisasi dari sebuah ritus khas yang diawali dengan pembukaan kebun baru yang dilaksanakan dengan gotong royong. Tradisi Sakoseng memiliki spirit dan makna yang dalam, di mana semangat gotong royong warisan leluhur harus menjadi spirit utama dalam kehidupan bersama. Sakoseng pada beberapa daerah di Kabupaten Sika juga dikenal dengan nama Sakojong. Secara etimologis, Sakoseng atau Sakojong berasal dari bahasa Sika Krowe. Sako berarti cangkul atau mencangkul, dan jung atau seng yang berarti bersama-sama. Jadi, Sakoseng berarti mencangkul kebun bersama-sama dalam bentuk kelompok dengan sistem gilir. Sakoseng merupakan satu rangkaian kegiatan yang melewati tahap-tahap tertentu. Biasanya diawali dengan upacara persembahan kepada leluhur dan memohon doa bagi kelancaran seluruh proses, mulai dari membuka ladang sampai dengan masa panen. Proses awal ini dilakukan dengan mengadakan sesajen atau upacara persembahan kepada para leluhur. Sesajen atau tung piong biasanya berupa daging ayam atau daging babi yang disembelih. Kemudian darahnya dipercikan di tengah-tengah lahan yang akan dijadikan ladang. Juga pada keempat sudut lahan yang menjadi batasannya. Tujuannya diadakan upacara sebelum Sakoseng ini dimulai, yakni memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Tuan Langit dan Bumi, Hinanian Tanawawa, Amalero Wulan Reta, agar diberikan cuaca yang baik, dijauhkan dari hama penyakit, dan pada akhirnya dapat memperoleh hasil panen yang baik pula. Yang khas dari Sakoseng adalah setiap hentakan pacul ke tanah selaras dengan pola pukulan ritmis dan paduan vokal yang rampak dari para peserta sendiri. Lagu khas yang sering dibawakan adalah Oambele, yang bermakna seruan penyemangat. Syair dilantunkan bersahut-sahutan mirip kanon, sementara sumber irama berasal dari pukulan ritmis pemimpin kelompok, sembari bertindak sebagai solois. Ia juga adalah pengendali irama dengan cara memukul tempurung yang dipegangnya menggunakan sebilah kayu atau bambu.
Pemimpin akan memberi tanda mulai mencangkul dengan memukul tempurung, disertai dengan bait awal Oambele. Tepat setelah itu, hentakan cangkul anggota Sakoseng seirama dengan ritme pukulan korak, dan lagu Oambele mulai bergema. Nyaring bunyi ritmis korak akan terus mengiringi gerak maju para pemacul, menjaga konsistensi ayunan dan hentakan pacul, serta irama lagu. Sang pemimpin juga akan tetap menyemangati dan mengontrol semangat anggotanya melalui syair-syair spontan solo. Kunjara Ningrat memberikan beberapa konsep mengenai nilai positif dari adanya tradisi seperti ini dari sudut pandang antropologis. Pertama, manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dilingkungi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam sekitarnya. Kedua, manusia pada hakikatnya tergantung pada sesamanya dalam segala aspek kehidupannya. Ketiga, manusia selalu berusaha sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya dengan semangat sama rata, sama rasa. Keempat, manusia selalu berusaha untuk sebisa mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas karena terdorong oleh jiwa sama tinggi, sama rendah. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Berlandaskan pemikiran tersebut, implementasi pembelajaran yang konteksnya budaya lokal sangatlah penting. Di dalam kebudayaan lokal telah berkembang dan terakumulasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang luhur. Dan oleh sebab itu, maka budaya lokal dijadikan sarana di dalam habitus pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat antara pendidikan dan kearifan budaya dapat dituangkan dalam kurikulum maupun kegiatan anak sehari-hari. Nilai gotong royong misalnya, yang menjadi senjata kemerdekaan bangsa, dapat kita bina dalam setiap kegiatan di sekolah. Kegiatan tersebut misalnya, dalam pelaksanaan kegiatan pembersihan di kelas maupun di lingkungan sekolah, siswa melaksanakan gotong royong sesuai dengan pembagian tugasnya, sehingga akan lebih cepat diselesaikan. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, budaya gotong royong bisa diterapkan pada saat kegiatan diskusi, mengerjakan lembar kerja, maupun presentasi kelompok. Kita sebagai pendidik tidak lagi berperan sebagai pemberi materi, tetapi sebagai fasilitator untuk mendampingi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan adalah sebagai implementasi pembelajaran budaya lokal sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami mencoba untuk menonjolkan kegiatan sosio-kultural, yakni Sakoseng. Kebiasaan Sakoseng ini dapat dimunculkan dalam berbagai kegiatan di sekolah dan di masyarakat oleh peserta didik. Kegiatan di sekolah dapat dilakukan dengan kegiatan sederhana seperti piket kelas.
pada saat melaksanakan piket, anak dapat saling membagi tugas dengan bermusyawarah menyepakati tugas masing-masing. Anak juga belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jikalau dalam pelaksanaan piket ada anak yang perlu bantuan, dengan sigap yang lain akan bersedia membantu, sehingga memupuk rasa kepedulian antara sesama.